Mari kita baca firman Tuhan di kitab Kejadian pasal 5 ayat 23 sampai 24. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Di zaman Henokh, usia 365 tahun adalah usia yang masih muda. Sebab di zaman itu, rata-rata orang meninggal di atas umur 900 tahun. Ayah Henokh saja meninggal saat usianya mencapai 962 tahun. Sementara anak Henokh, Metusala, meninggal di usia 969 tahun. Jadi di zaman Henokh, Henokh termasuk masih muda saat ia diangkat oleh Allah. Kalau di zaman sekarang, bisa mencapai umur 90 tahun saja, sudah anugerah Tuhan banget. Jadi kalau ada yang tidak mencapai usia 50 tahun, terkadang dibilang masih muda. Banyak orang menganggap kalau orang meninggal di saat usia masih muda sangat disayangkan. Apalagi kalau orang itu sangat produktif. Orang itu sangat banyak melakukan hal-hal yang baik. Maka sangat disayangkan kalau ia meninggal atau dipanggil Tuhan di usia yang boleh terbilang masih muda. Saya teringat suami saya. Ketika Tuhan memanggilnya beberapa bulan lalu di usia 48 tahun. Bagi orang itu usia yang masih muda. Dan memang saya akui, itu usia yang sangat muda. Bahkan usia perkawinan kami belum begitu lama. Namun saya banyak belajar dari suami saya. Bagaimana kehidupannya, hubungannya dengan Tuhan, sungguh luar biasa. Ketika Tuhan memanggil pulang suami saya, dari dasar hati yang dalam, sebenarnya saya sangat sedih, bahkan belum siap. Tapi ketika saya merenungkan bagaimana hubungan suami saya dengan Tuhan, saya merasa terhibur, saya merasa sangat bersyukur. Dan apalagi ketika saya membaca firman Tuhan di kitab Kejadian pasal 5 mengenai Henokh, ketika ia masih berusia 365 tahun, namun karena ia sering bergaul dengan Allah, akhirnya ia diangkat oleh Allah. Bagi manusia itu usia yang sangat muda. Namun yang kita harus perhatikan, bagaimana kehidupan seseorang saat berada di dunia ini. Apa saja yang ia sudah lakukan. Meski masih muda, tapi kalau ia sudah melakukan banyak hal-hal yang baik, banyak hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan, banyak hal-hal yang bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Apalagi ketika ia dipanggil Tuhan, ia meninggalkan dampak, ia meninggalkan kesan, bahkan hal-hal yang bisa menjadi teladan bagi banyak orang, bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang, bahkan karya-karyanya masih digunakan atau masih dikenang oleh banyak orang. Satu hal yang tidak akan pernah saya lupakan seumur hidup saya. Sebelum masuk rumah sakit, sambil meneteskan air matanya, suami saya berkata, "Hani, jangan pernah mencintai diri saya melebihi Hani mencintai Tuhan Yesus. Jangan pernah Hani mencintai diri saya melebihi Hani mencintai Tuhan Yesus." Saya tidak kuasa menahan air mata saya. Saat itulah saya baru menyadari bagaimana
suami saya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus melebihi siapapun juga. Bagaimana suami saya menjadikan Tuhan Yesus sebagai yang terutama dalam kehidupannya. Bahkan ketika ia sedang terbaring lemah di rumah sakit, tiap hari suami saya selalu memberikan nasihat agar saya tetap kuat di dalam Tuhan. Bagaimana saya harus siap apabila Tuhan Yesus lebih memilih menjemput suami saya. Di suatu pagi, sebelum suami saya menghembuskan nafasnya yang terakhir, tiba-tiba Roh Kudus mengingatkan saya untuk menyanyikan lagu kesukaan suami saya. Saya kemudian memegang kedua tangan suami saya. Lalu saya menyanyi di telinga suami saya yang saat itu sedang dalam keadaan tidak sadar. Saya lalu berkata, "Hani, mari kita sama-sama menyanyi lagu kesukaan Hani." Saya pun mulai menyanyi di telinganya. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Begitu ref, saya angkat kedua tangannya. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kemudian saya ulang lagu itu lagi di telinganya. Ketika lagu itu selesai, kemudian saya sambung dengan sebuah lagu yang sangat disukai suami saya juga. Saya percaya lagu yang saya nyanyikan itu dengan tuntunan Roh Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Saya pegang terus kedua tangan suami saya. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Begitu ref, saya angkat kedua tangan suami saya lagi. Ku menyembahmu, ku sembahmu Yesus, ku menyembahmu, ku sembahmu Yesus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Saya ulang lagu itu beberapa kali lagi. Dan setelah selesai, 5 menit kemudian dokter datang memeriksa suami saya. Dokter sangat terkejut karena denyut nadi suami saya melemah. Dan tiba-tiba saja suami saya menghembuskan nafas yang terakhir di depan dokter, di depan saya, di depan adik ipar saya, dan beberapa orang yang ada di sekitar kami. Saya sangat sedih sekali. Saya merasa sangat kehilangan. Namun di saat yang sama saya sangat bersyukur. Saya bisa mengiringi kepergian suami saya sampai nafasnya yang terakhir dengan lagu-lagu yang disukai suami saya. Dan saya percaya iman seorang istri diperhitungkan oleh Tuhan. Saat saya bernyanyi dengan iman bahwa saya dan suami saya sama-sama menyanyi, memuji dan menyembah Tuhan, Tuhan pasti perhitungkan
Tidak peduli berapa lama kita hidup di dunia ini, hidup kita harus memiliki arti bagi kerajaan Tuhan. Bagaimana hidup kita harus menjadi berkat bagi orang. Bagaimana setiap kehidupan kita menyukakan hati Tuhan. Karena hidup yang berkualitas ketika kita dan Tuhan memiliki hubungan yang sangat dekat. Dan hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Buat apa kita hidup lama, tapi kalau hidup kita hanya mendukakan hati Tuhan. Itu sebabnya saya sangat bersyukur. Suami saya meninggalkan warisan iman, keteladanan hidup, pengajaran-pengajaran untuk mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Sehingga saya bisa ada hingga saat ini. Bisa menyampaikan khotbah-khotbah karena semata-mata kemurahan dan anugerah Tuhan serta doa-doa suami saya.